Yang manasnya itu manas yang berkaitan dengan hal-hal yang manas luhur dan budi, dan juga atma luhur, atma rendah. Nah, sedangkan yang paling besar, lingkaran yang paling besar itu berkaitan dengan hal-hal yang selain daripada yang telah saya sebutkan, itu adi, anupadaka, dan atma luhur gitu. Nah, itu menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan monad begitu ya. Kalau dilihat hal demikian, kesadaran manusia itu tunggal, namun bekerja dalam sisi tiga ganda. Artinya lingkaran kecil, yang menengah, dan yang besar. Gitu ya. Artinya personalitas, individualitas, dan monad itu. Kalau kita gambar selanjutnya, gambar selanjutnya, oke. Ya. Ini? Yang segitiga itu dulu. Ya. Ini? Bukan. Yang ini? Ya. Oke. Yang satunya lagi, tapi yang segitiga. Yang satunya lagi, Pak. Ini? Ya, satunya lagi yang segitiga. Ini? Bukan. Yang apa itu yang aku nge-save-nya, buatnya cuman ini nge-save-nya, Pak, yang saya save di sini. Oh, iya. Yang mana, Pak? Udah ada yang apa itu, yang apa ada orangnya itu. Oh, ada orangnya. Ini? Ya. Oke. Kalau lihat gambar ini, cahaya yang di atas ini itu menunjukkan sebetulnya cahaya daripada titik daripada monad yang paling atas di luar tubuh itu. Yang ini artinya akuides daripada individualita yang tengah, dan baru artinya yang di sekitar kepala ini adalah yang berkaitan dengan personalitas begitu ya. Nah, baru masuk pada hal-hal yang berkaitan dengan sumsuma dan juga apa ini. Kalau kita baca di samping ini keterangan ini, akan terlihat jelas bahwa benang pena yang piano ini artinya menunjukkan kalau daripada, misalnya deket lagi, agak keras lagi, bisa nggak, Pak ya? Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa deh. Kalau bisa dimaksimalkan. ya kurang keras ya. Ya, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa deh. Ya sudah. Kurang. Nah, ini agak yang tadi agak lumayan, Pak. Bentar, maaf, ini mengganggu lagi. Kalau sekarang suaranya nah, ini bagus ini. Ini bagus ini. Oke, ini sebetulnya intinya Pak Bambangnya ngomongnya kurang kenceng. Oh, iya. Ya. Iya.
tes Pak Bambang. Kok nggak ada suaranya malahan? Oh iya ya, udah ya. Oh, udah. Ya sudah Pak Bambang ya. Nggak ada suaranya ya? Nggak ada suaranya Pak Bambang sekarang. Nggak ada suaranya sama sekali ya? Nggak ada suaranya. Makanya aku tak pikir Ngajak tidur kali. suaranya pakai HP, itunya pakai laptop gitu apa gimana? Biar bisa ada suaranya. Suaranya dengar ya? Halo, iya. Heeh. Ya. Baiklah. Jadi artinya benang apa ini jiwa kita itu dihubungkan dengan yang dikatakan Bisma ini merupakan simbol daripada perangkat daripada jiwa kita seakan-akan gitu ya, di lingkup ini, sehingga artinya serapan daripada itu merupakan bagian daripada wadah daripada jiwa, tapi bukan jiwanya sendiri. Nah, jiwa yang dimaksudkan di Akujas itu apa itu yang tengah ini itu merupakan kalau digambarkan sebagai Pandawa gitu ya, merupakan apa itu Nangkula Sadewa, Arjuna, terus apa ini Bima dan juga Yudhistira, dan dengan artinya guru spiritualnya sebagai Krishna. Itu apa itu artinya individualitas dan mungkin sedikit artinya hal yang berkaitan dengan munade atau dasar munad itu sebetulnya bagian itu juga gitu ya. Karena ada guru spiritual daripada Krishna. Pakai headset mungkin ya biar jelas. Kecil sekali ya, masih kecil ya. Mungkin kecil ya.
Maaf, tadi. Sekarang kedengaran enggak gitu? Halo. Headsetnya jangan dipegang, coba dideketin mulut aja gitu gimana biar suaranya besar. Ini sekarang sebetulnya dengar enggak kalau ini? Di dalam tidak ada lagi fokus. Kalau pakai HP masih jelas enggak Bu suaranya? Ini pakai HP apa laptop? Ibu dengar suara saya? Kecil itu masih kecil ya, dengar sih cuman kecil ya. Kalau pakai HP aja gimana? Ya, oke, bentar ya. Coba pakai HP aja mungkin lebih lebih agak itu ya. Coba masuk pakai HP aja. Yang tadi yang Udah dengar ya? ya dengar, yang laptopnya dimatikan suaranya biar nggak damping. Ya. Ya kalau pakai HP laptopnya dimatikan ya gitu. Matikan sekarang pakai HP oke. Dengar ya Ibu ya sekarang. Ya ini dengar ini. Ya, oke. Ya oke.
Nah, kita lanjutkan artinya kaitan dengan Ya, benar ini. Ya, lebih jelas ini. Ya, benar. Ya, udah lanjut, Pak. kisah kaitan dengan Dimatikan aja laptopnya, ditutup aja. Laptopnya ditutup aja, pakainya HP aja sekarang. Laptopnya ditutup biar nggak dumping. kita lanjutkan anu saja dah. Apa itu dengan diskusi aja dah. Ini. Oh. Apa ini? Ini sudah kedengeran Pak Bambang? Ya, silakan dilanjutkan. Dari gambar berkaitan dengan ini apa Supratman ini yang merupakan anu ini Supratman adalah tari perak yang mengkaitkan 3 aspek manusia, badan fisik, jiwa dan roh. Tali perak itu menjulur dari pangkal tulang belakang, sakra, sampai ke monade yang kita lambangkan sebagai bintang 7 di atas yang paling atas, begitu ya. Yang apa itu ada gambar bintang di atas yang itu, terus nah di bawahnya ada lagi itu melambangkan akuidesnya, artinya individualitas begitu, dan jiwa yang di jantung daripada ini manusianya. Nah, ini merupakan tali perak daripada Supratman ini. Kalau orang ini meninggal begitu, tali perak ini seakan-akan ditarik, diserap dengan artinya atom permanen yang tetap dijaga keberadaannya. Di perang Bantayuda itu. Sedangkan artinya ini akuides ini yang merupakan bagian daripada individualitas, itu kehidupan daripada Pandawa itu berlingkupan berkaitan dengan hal itu. Artinya Pandawa ini pada waktu masih kecil begitu, hidupnya itu ya katakan di hutan-hutan, terus di kerajaan, masih kecil, terus di ya katakanlah seperti ngenger begitu ya, oleh ibunya, dibawa juga artinya di kerajaan itu untuk belajar yang dibimbing oleh si Bisma, dan dicarikan guru, artinya pendeta Durna yang mengajari artinya hal-hal yang berkaitan dengan olah senjata
dan juga hal-hal sastra, dan juga ini yang bagian sebetulnya semuanya itu merupakan bagian daripada luar, bagian hal-hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu bagian luar gitu ya. Tidaklah pernah, belumlah sampai pada hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang bagian dalam gitu ya. Jadi lebih merupakan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang dikatakan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal-hal luar. Nah, kalau ilmu dalam itu rupanya dikaitkan dengan Krishna, begitu ya. Setelah artinya dirinya itu mengalami kesulitan itu, datanglah Krishna untuk membimbing gitu. Yang terutama juga artinya tetap Arjuna itu banyak tapi artinya tetap bodoh gitu. Makanya artinya dia kalah dalam oleh bujuk rayunya Simpuni untuk tetap mengadakan barter kaitan dengan kerajaan-kerajaan waktu dia mendapatkan hak warisnya gitu ya. Itu menunjukkan bahwa dirinya itu masih artinya bisa ditipu oleh hal-hal. Karena sebagaimana kita itu sering juga boleh jadi ditipu oleh hal-hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu begitu. Sampai artinya hal itu bisa artinya diatasi dengan artinya dia boleh jadi menang dalam pertempuran untuk dalam perang Bharatayuddha itu akhirnya dirinya menang oleh bimbingan siasat daripada si Krishna melawan saudaranya Kurawa ini yang dilakukan oleh Sengkuni gitu ya. Nah, kemenangan-kemenangan dan kekalahan-kekalahan itu juga artinya menunjukkan artinya diri kita ini sebetulnya artinya melakukan hal-hal yang bersifat mengarah pada hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang hakiki dan juga hal-hal yang bersifat artinya ya penuh tipuan begitu ya. Kepalsuan begitu. Nah, ini menunjukkan artinya kita ini kita ini kaitan perang dengan artinya katakan kematian daripada ini ya siapapun tokoh artinya yang meninggal itu ada hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kaitan dengan karma, kaitan dengan waktu, kaitan dengan ya macam-macam yang berkaitan untuk siasat yang dilakukan oleh si Krishna itu untuk sampai untuk bisa membunuh, artinya untuk mengakhiri peperangan ini dengan artinya membunuh bukan saja si jagonya ini ditunda untuk tidak berhadapan dulu kalau belum waktunya. Nah itu si Krishna ini menjalankan siasat itu karena si Krishna ini sebagai bagian daripada guru spiritualnya itu membimbing peperangan ini agar terjadi. Ya. Makanya artinya tokoh daripada anak-anak Arjuna, anak Krishna, anak Berkudara,
anak si Arjuna, bagian Abhimanyu, Gatotkaca itu akhirnya juga meninggal, tapi bukannya sesuatu yang tidak diketahui oleh si Krishna, tapi itu memang sesuatu pengorbanan yang harus dilakukan begitu ya. Tapi dari pelakuan ini artinya si tokoh daripada yang dikatakan Pandawa, yang di bagian daripada tokoh daripada individualitas ini tetap artinya hidup dengan artinya, tapi si Yudhisthiranya itu ya tetap artinya sebagai jiwa, sebagian daripada jiwa itu tetap artinya bodoh begitu ya Mas Yan ya. Belumlah artinya sampai jadi artinya pandai begitu ya. Sampai artinya kematian daripada Salya, kematian daripada Karna, kematian daripada Durna, kematian daripada Bhisma. Itu semuanya itu dengan artinya selingan daripada Drupada, terus katakan dusta tokoh-tokoh Kurawa, tokoh-tokoh Pandawa yang berkaitan dengan hal itu mulai berguguran gitu ya. Memang si Pandawanya sendiri akhirnya tidak gugur, tapi banyak bagian daripada anak-anaknya itu yang gugur begitu ya. Tapi semua itu artinya sebetulnya bagian daripada yang harus dilakukan begitu ya. Nah, cerita-cerita yang berkaitan dengan kematian dan itu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan si tokoh daripada ini kaitan dengan karma, waktu, artinya karma berkaitan dengan hutang piutang, kaitan dengan artinya karena sumpah daripada Drupadi untuk membunuh Kurawa yang waktu ini melakukan si Kurawa yang artinya menghina Drupadi untuk itu terus ini terjadi begitu ya. Nah, Drupadi yang artinya merupakan istri daripada Pandawa 5 ini itu melambangkan artinya bagian daripada prana. Jadi prana itu sebetulnya diserap oleh kelima unsur-unsur itu menyerap semua dengan ketokohan Drupadi ini ya. Bhisma itu kaitan dengan artinya Sutratman dan setengah dewa ini untuk ini meskipun dia itu tetap tercokol dengan artinya yang dikatakan moral yang sudah tidak sesuai tetap itu harus sebagian dipatahkan oleh si Krishna, itu daripada ini Bhisma. Nah, terus karena itu atau bagian daripada mental konkret yang harus dimusnahkan untuk si mental luhur daripada bagian daripada Arjuna itu tetap bisa bercokol. Si Karna yang bertempur dengan itu bukan, kalau di pewayangan Jawa itu lebih menarik ya ceritanya ya. Artinya dirinya bukannya tidak mengerti sebetulnya itu pada akhirnya itu dengan artinya itu. Tapi dia sendiri punya kelemahan daripada tokoh Karna ini yang bagian daripada mental
konkret itu memang sifatnya itu ada kebanggaan, kesombongan begitu ya. Tapi ilmu yang didapat itu sebetulnya bagian daripada ilmu luar gitu ya. Bukan ilmu yang bersifat dalam. Artinya dalam pengertian dalam sebagaimana kita menyebutkan dalam Suaranya hilang ya, Pak Bambang? Oh, Pak Bambangnya hilang. Oh, mungkin sinyalnya sana ya, Pak Bambangnya hilang lagi. Iya, Pak Bambangnya hilang, mungkin sinyalnya dia keluar ya. Coba saya itu dulu, saya telepon dulu. Iya, suaranya hilang, Pak Bambangnya hilang. Kelihatannya sinyalnya sinyalnya hilang atau kuotanya pas habis. Saya WA juga nggak centang, saya Telegram juga centang. Sedang ada masalah jaringan internetnya, lagi dibetulin.
Bu Yohana? Ya, heeh. Yohana? Ya, oke, ya. Ya, ini coba nih, ini sekarang coba ya. Dilanjutkan dah. Ya, lanjutkan ya, suaranya jelas ya. Nah, apa itu katakan Salya itu yang mempunyai Aji Chandra Birawa itu menyimpulkan bahwa artinya kaitan kekuatan pikiran yang berkaitan dengan kan itu sulit mati gitu ya. Nah, bagaimana artinya memusnahkan Salya itu itu juga artinya ada daripada tokoh Salya ini juga artinya Krishna itu yang apa itu merealisasi si Yudhistira yang mempunyai kaitan dengan adanya karma daripada si Salya itu untuk bisa meninggal itu bagaimana itu terus di ini juga ya kaitan Salya itu terus kaitan dengan artinya hal-hal yang berkaitan ketokohan Durna ini yang berkaitan dengan dirinya itu sebetulnya bukan sesuatu yang dirinya itu condong ke Kurawa, tapi juga artinya dirinya itu tetap artinya bagian daripada sesuatu yang masih menginginkan hal-hal yang bersifat duniawi. Artinya hal-hal yang berkaitan hal-hal luar begitu ya. Nah, dirinya terus akhirnya pada saatnya artinya kalau disimpulkan itu bagian daripada personalitas, tetapi personalitas yang di tingkat 4 boleh jadi ya. Itu artinya di netral begitu, netral dari pengertian, tapi masih masuk ke bagian wilayah personalitas begitu ya. Terus artinya katakan itu ulangnya Anaconda. Saya kira artinya hal-hal ini artinya menunjukkan hal-hal yang bersifat mistik daripada ini ya. Kalau kita dalami artinya menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan hal mistik, bukan hal-hal yang bersifat ukut begitu ya. Tapi keterangan ini akan berkaitan dengan hal mistik yang dipelajari oleh artinya kita dalam pengertian orang-orang waktu dulu pertemuan-pertemuan itu dilakukan gitu ya. Tapi juga artinya hal ini artinya bukan sesuatu yang lepas dari hal-hal yang dikatakan filosofi begitu. Karena dibahas dengan apa itu perang daripada Bratayuda ini dibahas juga oleh Dr. Anibisan yang dia apa itu perang besar Bratayuda ini di buku yang ya agak kecil begitu katanya, yang mungkin ya masih ada di apa itu Sanggar Kresna maupun Sanggar Surabaya begitu ya, pasti ada lah. Ritual apa gimana ya, misteri apa saya pikir artinya katakan kalau kita mempelajari hal-hal yang bersifat demikian dengan artinya hal mistik begitu artinya kita untuk orang-orang yang ini tuh boleh jadi artinya bisa lebih menarik begitu. Nah,
Bagaimana tanggapannya itu saya serahkan ke ini aja ya. Nanti artinya katakan hal-hal yang lain silahkan juga pada pembicara yang lebih kompeten begitu. Aku tiap sini masuk banyak kan. Ya, apa Pak Bambang? Ganti gambarnya. Ya, saya mau ganti dah. Apa itu yang berkaitan dengan apa aja dah. Ini? Ya, dah. Ya, oke. Ini berkaitan dengan hal yang bersifat individualitas ya. Ditinjau dari artinya buku yang bermacam bagian daripada berbagai macam buku. Nah, ada bagian-bagian yang ruangnya itu disatukan maupun dipisah, tapi hal itu menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan diri kita. Dan diri kita itu bisa saja artinya bersifat A, B, atau C di gambar-gambar ini itu sesuai dengan temperamen kita. Saya pikir ya, saya bisa berpijak pada A, gitu ya. Suatu saat berpijak pada B, suatu saat pada C. Karena diri saya itu juga bukan sesuatu yang tetap, gitu ya. Berubah untuk mengikuti ini itu karena diri kita itu bisa ini berubah anunya ini. Kaitan dengan artinya manas ini, tapi tidak bergerak dalam pengertian yang dikatakan manas dan itu memang masih di ini artinya gambar-gambar ini tuh terjadi begitu ya. Ini gitu ya. Kamar rupa begitu ya. Kamar rupa, terus ini menyangkut hal yang berkaitan dengan manas rendah dan kama. Kama dan manas itu sering-sering artinya bagian yang artinya, tapi kalau mental luhur, itu memang bagian daripada hal yang nggak bisa bercampur dengan ini. Sebagaimana Arjuna itu tidak akhirnya tetap artinya berpisah dengan artinya dikatakan karena itu, karena si karena di atas ya pengaruh daripada Adhirata, artinya si kusir daripada Bhisma yang pada akhirnya dirinya itu terpengaruh dengan hal yang bersifat di bawah yang bagian-bagian luar gitu, tapi dirinya itu tetap bersifat satria gitu ya. Apa itu katakan karena itu. Jadi meskipun bagaimanapun si mental konkret ini tetap bersifat satria dalam ininya ya gitu. Nah, kalau budi ini ya artinya berpengaruh budi dan juga artinya hal-hal yang berkaitan dengan atma yang bagian rendah. Gitu ya. Di dokter ini. Begitu itu artinya bagian-bagian ini. Tapi kalau kita masih di alam personalitas, itu ini akan terpengaruh gitu. Artinya itu ini ya, bukan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang tataran tinggi, sebagaimana warna-warna itu bisa jelas di mental, artinya warna-warna daripada asal dan mental itu demikian jelas tegas. Tapi kalau kita sendiri yang melihat itu paling tidak itu pasti bercampur gitu ya.
belum bisa ini karena diri kita sendiri belum telah murni gitu ya. Tapi itu akan terjadi begitu. Nah, coba kita lihat yang lain begitu. Jadi kaitan dengan artinya yang lower apa itu mental rendah dan mental atas dan karma aura daripada kama yang rendah dan kama yang kan itu apa itu berpengaruh itu sesuatu hal yang sangat mungkin begitu ya. Jadi makanya ini bagian daripada dan itu bagi orang yang apa itu bagi seperti kita itu mestinya pasti bisa menerima ya artinya itu ini makanya janganlah apa itu memastikan bahwa orang ini akan begini begitu itu tergantung dari apa itu suasana daripada diri kita itu akan berpengaruh terhadap hal-hal ini dan itu akan makin berubah kalau diri cepat berubah atau tidak itu tergantung juga dengan artinya kemajuan kita dalam hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal demikian. Tolong Yohana, kamu apa itu? Debatnya bisa diketik saja. Ya, gimana Pak Bambang ganti? Kamu ganti ke halo ini. Iya. Apa yang ini? Oh. Bukan. Oh, ini menunjukkan ya. Bukan. Ya dah ini tapi debat doang. Yang ini ya? Iya dah, coba. Ya. Tapi kamu perkecil dah. Kok apa itu? Ini penuh tambah sampai ruangan penuh dikecilin dari HP-nya kecilin di iya ya itunya apa namanya gambarnya di klik gini loh apa layarnya sentuh di apa dikecilin dari layar HP bisa iya nah gini kan bisa dibesarin dilebarin dikecilin ya ya nggak kelihatan toh dari tempatnya Pak Bambang kelihatan dah. Zaman segitiga yang katakanlah itu gambar dari yang paling atas itu merupakan bagian daripada yang bersifat ilahiyah begitu ya. Artinya divine. Itu menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan ada segitiganya itu bagian daripada jiwa yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan munah begitu ya. Nah, yang artinya mulai dari garis yang pertama di atas itu sampai garis yang ke spiritual intelijen manas ke satu itu bagian daripada apa ini individualitas itu bagian daripada akuides ya. Nah itu. Nah, terus yang apa itu atma ini merangkum daripada munadik re daripada sutratman daripada ini yang memegang artinya atom-atom permanen daripada individualitas begitu ya.
Nah, budi itu artinya bagian daripada manusia yang bersifat artinya sudah merupakan bagian daripada jiwa manusia yang murni juga. Sedangkan manas pertama yang bagian daripada manusia, struktur daripada bagian daripada kulit ini merupakan bagian daripada mental luhur itu sesuatu yang bisa dihilangkan kalau artinya manusia itu pada suatu saat kemajuannya itu menghendaki dirinya itu bekerja pada hal yang lain. Makanya ini juga artinya bagian daripada hal-hal yang artinya bisa hilang begitu ya. Bisa artinya yang bersifat permanen itu bisa enggak bisa hilang juga, artinya bisa ini. Makanya juga artinya tapi ini bagian daripada hal-hal yang bersifat nature gitu. Sedangkan yang 3 di bawah itu bagian daripada personalitas. Demikian juga personalitas itu bukan sesuatu yang ini kita itu di sini itu juga artinya tetap memerlukan artinya yang dikatakan personalitas yang bagian daripada yang kita perlu sehat, perlu itu bagian daripada hal-hal yang bersifat hakiki bagi hal-hal yang berkaitan dengan personalitas gitu ya. Pikiran konkret, emosi dan jasmani itu tetap diperlukan untuk berkarya dan jangan kita itu hidup di personalitas bagaimana manas bagian konkret ini, emosi dan juga eterik, prana, segala itu kita perlukan begitu ya. Tapi yang perlu itu apa itu dipilah begitu ya. Ada hal-hal yang enggak diperlukan tapi merecoki begitu ya. Nah, itu yang harus disingkirkan dan inilah artinya bagian daripada personalitas yang harus kita bina yang dikatakan personalitas itu dan juga yang harus artinya disingkirkan dengan jalan artinya kita itu mulai bergerak dalam pengertian artinya kita itu berevolusi dengan artinya manas itu bagaimana, astralnya bagaimana, eterik dan fisik itu bagaimana gitu ya. Katakanlah ya dan tentu kita itu tidak menghendaki badan yang cacat begitu ya. Tapi umpama cacat terus artinya kita itu ngerenceng terus Rasulullah apakah tambah menguntungkan begitu ya? Apakah tidak tambah merugikan diri kita yang muring-muring karena artinya saya kira itu hal-hal yang perlu kita benahi juga artinya gitu ya. Nah, pikiran konkret daripada itu juga artinya perlu untuk hal-hal yang berkaitan dengan hidup-hidup ini. Makanya juga artinya kalau dikatakan artinya berolahraga dalam pengertian katanya mensana incorpore sano begitu ya artinya ada hal-hal yang perlu kita ikuti dan artinya hal-hal itu ada hal-hal yang benar juga begitu ya dalam kaitan dengan hal-hal bagaimana dan ke atasnya itu bagaimana begitu ya. Pak Bambang, ini apa bisa ada yang bertanya? Apa bisa sambil bertanya? Apa nanti setelah selesai ada sesi sendiri atau gimana? Iya boleh aja lah. Ini ya ada Ya sambil ini ya. Iya. Kehendak, kearifan dan kecerdasan spiritual itu apa dan masing-masing contohnya? Kearifan, kecerdasan spiritual.
Udah nih. Tak kira sing dia mau teriak ngene iku cabut pene. Saya kurang apa itu, coba artinya yang lain aja dah terus Pak. Oh ya, nanti coba nanti saya itu ya. Apa nanti aja deh, coba nanti saya posting di grup aja ya, nggak apa-apa. Ya udah lanjut dulu Pak Bambang. Ya. Ini sepertinya juga ya udah nanti aja dulu. Lanjut dulu kalau belum bisa dijawab nanti aja nggak apa-apa Pak Bambang. Nanti saya posting di grup. Ya, lanjut dulu. Iya. Udah, dilempar aja dah dulu. Pak Bambang, saya salin, saya copy, nanti saya coba ke Mbak Michelle atau siapa. Ya. Dulu Pak Bambang. Iya, ya, ada. Jadi kalau kita artinya apa itu, evolusi kita itu bisa kita tingkatkan dengan artinya individualitas ini bisa bercokol benar pada diri kita, itu akan membantu sekali dalam artinya kita meletakkan diri kita itu pada dasar-dasar yang sudah tata, gitu ya. Coba kita artinya dengan artinya apa ini, pada saat sekarang ini yang sudah kemajuan daripada hal-hal yang berkaitan dengan evolusi yang sudah kemajuannya demikian, saya merasa ketinggalan begitu ya. Tapi ketinggalan dalam pengertian artinya teknologinya gitu ya. Tapi sebaliknya orang yang mengatakan itu, hal-hal yang berkaitan dengan teknologi tidak ketinggalan, tapi bagi boleh jadi merasa ketinggalan juga gitu ya. Sehingga artinya ada ketidaksesuaian antara hal-hal yang dikatakan teknologi dengan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu apa itu, pengetahuan dari diri kita ini untuk hidup itu ya. Jadi ya, nah, kalau ilmu apa itu kaitan dengan artinya hal-hal yang berkaitan dengan teknologi dengan apa itu yang bagian dalam itu tidak berimbang, boleh jadi ide kita itu ya jadi nggak karuan gitu ya. Nah, kecerdasan daripada ini apa ini, individualitas ini yang semakin bisa tata dengan diri kita ini, itu tidaklah demikian saja, artinya itu kita itu kan perlu kita bina gitu ya, artinya perlu kita katakan artinya terus artinya kaitan dengan artinya jika guru sejati, kaitan dengan artinya anak tangga kencana, kaitan dengan artinya seperti doktrin begitu, itu kalau artinya bisa dipraktekkan dengan jalan ini dan juga ilmu-ilmu yang lain begitu ya, akan sangat membantu hal-hal ini itu untuk kita itu hidup gitu ya. Dalam hidup ini itu pasti akan tata begitu ya. Ya, Pak Bambang. Ya. Apakah Pandawa melawan Korawa itu dapat disimpulkan sebagai pemurnian personalitas menuju individualitas?
Iya, itu bagian daripada iya, betul-betul. Artinya kita itu artinya dengan artinya itu saya pikir itu bagian daripada jalan kita itu dalam hidup itu untuk tetap ini artinya melawan yang dikatakan kebatilan itu untuk sedangkan artinya jangan dianggap sebagai perorangan ya sifat-sifatnya ya. Sifat-sifatnya itu yang harus di ini kita musnahkan lah. Itu katakan siasat-siasat yang katakan ini itu kita kenal sebagai ya kalau Sianu mau esensinya itu ya kita kenal ini bagian yang baik atau buruk begitu untuk kita pilah-pilah. Nah, artinya terus kita bisa tapi tahu itu pada akhirnya kan ada bimbingan juga sebetulnya bukan saja diri kita itu yang mau untuk untuk berubah tapi juga ada bimbingan daripada Krishna yang jadi boleh jadi diri kita itu memang itu memang ya memang ini mau berubah. Kalau nggak mau ada niatan ya pada akhirnya ya begini-begini aja ya. Bagaimana Pak Philip? Sudah terjawab kan? Oh ya, terima kasih. Kemudian ini Pak Bambang, apakah bisa diketahui seseorang masih siswa, master, atau matria? Jadi kita bisa mengetahui perkembangan spiritual kita. Tapi kalau kita mau menengok rasa-rasanya diri kita itu ya bisa. Tapi apakah mau terus itu yang saya enggak. Karena ya saya pikir artinya ada larangan begitu ya. Paling kalau itu diizinkan gitu. Tapi yang jelas artinya diri kita itu bagian daripada ini itu untuk bagian daripada artinya kalau diri kita itu bagian daripada Suaranya kok gembah ya Pak Bambang? Terus kita artinya itu iya kita bagian daripada laskar artinya orang itu merasa sebetulnya. Tapi kan juga ada bimbingan yang tidak demikian saja. Hilang lagi Pak Bambang, kemana Pak Bambang? Halo, hilang lagi sinyalnya ya Pak Bambang? Ini sudah ya? Baik, sudah ya, oke. Ya, baik. Ini ya. Di sini ada Maitreya, ini bagian dari.
Tadi jadi kesadaran intuisi itu bagian daripada Maitreya ya rupanya. Intelijen. Tadi yang pertanyaan tadi itu bagaimana kita bisa mengetahui seseorang masih siswa, master atau Maitreya ya. Jika kita bisa mengetahui perkembangan spiritual kita. Bisa enggak Pak Bambang caranya? Mungkin bisa dibantu jawab Pak Bambang. Saya nggak terlalu ini ya, artinya Kemarin sepertinya sudah pernah ini ya ada yang tanya waktu Mbak Michelle ya yang jawabin ini. Ya enggak apa-apa, nanti supaya lebih akuratnya coba nanti saya tanya lagi biar diposting ya. Intuisi ini kesadaran intelijen, intelek, insting. Oh ini tingkat fisik, ini jasmani ini bagian daripada yang bersifat indera ini ya. Emosi asal ini konkret dan intuisi manusia ini artinya bersifat terdegradasi dalam hal-hal yang begini ini ya sudah bagian ini ya. Gimana Pak Bambang? Kalau kita itu suatu saat artinya ada intuisi begitu ya. Oh, terus kita itu bagian dari mana yang ini itu bersifat yang di mana begitu saya enggak ini, tapi paling tidak artinya intelek atau insting itu tapi yang bersifat master atau Maitreya ini rasanya ya enggak, inilah belum saatnya lah ya. Karena artinya yang paling ya budi itu aja, oh ya nyunyuk begitu ya. Enggak ini. Itu pemikiran saya ini ya. Enggak ini. Apakah itu benar atau tidak enggak inilah enggak tahu saya. Ya. Bisakah dikatakan bahwa sifat Krishna adalah lawan dari sifat Sengkuni? Dikatakan lawan itu bisa saja, tapi sebetulnya si Krishna itu ya boleh jadi artinya Sengkuni itu bagian daripada sparring yang diperlukan untuk menjabarkan bagian daripada lawan yang harus diatasi begitu aja ya. Sebagaimana artinya diri kita itu perlu memecahkan ya, perlu prekul ya, prekulnya ini ya dianggap Sengkuni tapi bukan berarti dianggap musuh begitu ya oleh si Krishna begitu, boleh jadi ya. Tapi kalau dianggap musuh ya boleh-boleh saja, nggak jadi soal begitu ya bagi si Krishna gitu. Tapi ini begini ya, memang artinya hal itu tuh kalau dipelajari dengan artinya membaca artinya cerita
apa itu ini Mahabharata dan dan artinya terus didalami dengan mengambil apa itu ini falsafah Mahabharata ini dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat okult ini dan juga mistik, itu akan lebih menarik begitu saya pikir ya. Terutama artinya anggap aja lah artinya kalau yang bersifat Mahabharata, yang bersifat cerita Mahabharata itu dari versi Jawa itu lebih kaitan penggambarannya itu lebih tata ya. Itu lebih menarik begitu ya. Tapi kalau berkaitan dengan hal-hal yang lain mungkin ya artinya cerita keduanya yang versi India dan versi Jawa itu ada hal-hal poin plus minusnya itu ada lah ya. Ya diambil aja yang plusnya lah gitu ya. Namanya cerita ini. Jadi ya bebas-bebas saja ya. Kalau Pak Rudi, apakah mau membantu menjawab yang tadi pertanyaannya dari Mas Wanto tadi ya? Apakah bisa diketahui seseorang masih siswa, master, atau matria? Kalau dilihat secara fisik nggak mungkin tahu. Halo? Iya, gitu ya. Ya benar. Itu kemarin kan sudah pernah ya di. Iya. Sama Mbak Misal juga ya. Iya. Tapi orangnya itu sendiri bisa tahu nggak? Bagi siswanya sendiri itu biasanya belum tentu. Bisa tahu, bisa enggak itu. Oh ya. Pasti akan tahu biasanya kalau yang sudah diterima sebagai murid, orangnya sendiri biasanya tahu juga ya Pak Rudi. Belum tentu. Belum tentu. Ada orang sampai diksa 1, diksa 2 nggak tahu kalau dia sudah diksawan, ada juga itu. Jadi belum tentu tahu orangnya yang bersangkutan. Tapi bisa tahu, bisa enggak ya. Ya betul ya, jawabannya gitu. Ini saya lempar aja kan, itu pertanyaan-pertanyaan dah. Oh iya. Pertanyaannya boleh ditulis ya, silakan ditulis, diketik. Kalau sudah kelas kesadaran matria, bagaimana? Tidak tahu. Kalau sudah. Ini gini ya, kalau sebagai murid di astralnya itu ada ritualnya ya. Iya. Ada ritualnya, untuk murid itu ada ritualnya mungkin di alam astral. Jadi ya ketika diangkat murid itu sebenarnya di alam astralnya sendiri itu sudah ada ritualnya. Di Master and the Path itu ada itu bacaan itu. Pak Rudi. Ya, betul ada itu. Ya, di Master and the Path. Jadi orangnya dia harusnya tahu ketika dia murid itu sudah tahu. Murid sudah tahu, tapi otak fisiknya belum tentu tahu. Belum tentu otak fisik bisa menanggapi hal-hal yang luhur. Masih ego, individualitas itu dia inkarnasi yang lalu-lalu dia tahu semua. Cuma karena personalitasnya lagi personalitasnya kotor, nggak murni, nggak bersih, jadi tidak bisa memantulkan barang-barang yang dari atas. Karena mesti badan-badannya kan mesti bungkusnya terlalu rapat gitu.
Jadi tidak seperti kita berpikir, oh harusnya tahu, tidak. Kalau misi diksa 1, 2 ya, tapi kalau sudah diksanya sudah di atas 3, 4, apalagi sudah manusia sempurna dan lain, dengan sendirinya dia tahu semuanya dia. Itu kalau saat lulus sekolah kemanusiaan itu sebagai ACK, Sul itu meninggalkan bentuk cangkang dan kausalnya dan membentuk badan kausal baru. Iya, betul. Ya. Sebelum ACK pun kadang-kadang sudah bisa meninggalkan causal bodinya. Iya. Itu ada juga di buku-buku juga disebutkan demikian. Oke, itu ya Pak, siapa ya? Mas Yudi ya tadi yang tanya ya? Mas Yudi apa siapa ya tadi ya? Oh iya Mas Yudi. Kalau kelas kesadaran materia bagaimana tidak tahu? Kalau material ya dia sudah tahu segala-galanya. Kalau tingkatannya sudah material ya. Tapi pertanyaannya tadi kan dia bagaimana kita bisa tahu orang itu sudah tingkatan siswa atau maitreya, atau kalau kita melihat orang secara jasmani itu susah. Tapi kalau pertanyaannya kesadarannya sudah tingkat maitreya, ya dia sudah serba tahu. Serba tahu. Apa yang di bawah kolong langit itu dia tahu semua. Iya. Ya itu ya. Dengan partikel-partikel yang lebih halus dan memungkinkan mengakomodasi energi dengan daya yang lebih tinggi. Gitu ya. Sudah terhasilkan ya, baik Mas Yudi, Mas Pak Wanto tadi ya. Ya. Diketik aja, mau ada pertanyaan apa nih sambil diskusi aja, tapi masih ketik aja. Ada pertanyaan lagi kah? Itu nambahin jawaban ya, selain partikel-partikelnya lebih halus, juga dimensinya lebih tinggi lagi. Kalau sudah sampai ACK itu sudah dimensi 7 atau 8 kan. Kalau kita hidup kan di dunia hanya 3 dimensi. Itu sudah dimensi di atas 5 itu. Bisa-bisa dimensi 8 Atmai. Ya. Materia itu mengacu pada kesadaran guru jagat ya. Iya, jagat guru ya. Ya. Begitu ya Mas Yudi ya. Atau the word teacher. Ya. Mas Oke, Yudi. Mbak. Ya. Boleh jawab toh? Iya. Ditulis saja nggak apa-apa Mas Yudi. Ya, tapi Ya, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan diketik aja. Bahkan semua guru-guru spiritual di ras 5 semuanya di bawah naungan materia atau nama lainnya cosmic crisis. Ya, betul sekali itu. Karena Maitreya itu adalah guru semua agama, itu sumbernya dari jagat guru. Dari Bodhisattva itu.
Kata Matreya diambil dari Buddha Matreya. Semar dan tokoh Semar dan Ponokawan itu ini apa itu? Kalau di Jawa itu memang artinya hal-hal yang bersifat apa mistiknya itu Semar itu bagian daripada ini ya apa itu kan artinya 3 anaknya dan si 4 itu si Semar ini bagian daripada guru pembimbing daripada si Arjuna kalau waktu di apa itu di hutan-hutan begitu. Nah, si 3 ini bagian daripada badan-badan dan si Arjuna ya tokohnya kalau dia Arjuna begitu itu ya simbol daripada orang yang dibimbing begitu. Tapi juga bisa saja artinya si Semar itu bagian daripada jiwa orang yang jiwa-jiwa yang lebih tinggi untuk melakukan artinya olah kanuragan begitu ya. Ini ada pertanyaan apa ya? Ya, maaf Mas Okta, nggak berani ini ya, terlalu sensitif nih ya. Ya. Ya, yang lain mungkin ada pertanyaan yang lain. Semar ditelisik, apa ini? Semar ditelisik, saya mengarah pada Buddha Samanta Badra, Buddha paling awal. Semar dalam telisik saya ya, mengarah pada Buddha Samantapdara, Buddha paling awal. Gitu. Ini versinya Mas Yudi, gimana Pak Bambang? Terus terang kalau kaitan itu saya nggak kenal ya. Itu ya. Buddha yang paling awal ya, Semar itu enggak? Ya. Yang awal itu enggak ini soalnya. Semar itu memang adanya di Jawa memang ya. Bukan di India jelas. Ya, makanya. Tapi kok Buddha yang paling awal ya nggak kenal juga soalnya. Jadi boleh dijelaskan gitu ya? Ya, jelaskan. Kalau mau dijelaskan, Pak Bambang bisa menjelaskan. Oh, enggak, saya enggak bisa jelaskan. Justru artinya justru artinya mengutarakan ini bisa menjelaskan begitu. Mas Yudinya, bagaimana ya. Mas Yudi mau menjelaskan tentang itu? Tadi Semar dalam ini dalam telisiknya mengarah kepada Buddha Samantapdra, Buddha paling awal. Iya, dongeng-dongeng aja. Kalau saya kemarin banyak membaca literasi, kemudian juga sama selalu penasaran kenapa ada tokoh Semar di Jawa, dari mana tokoh ini berasal, kemudian siapa sebetulnya gitu. Kalau di cerita pewayangan Jawa, dia berasal dari
suatu pertapaan bareng dengan Manu Mayasa, Begawan Manu Mayasa. Begawan Manu Mayasa itu di puncak mana Muria sana, itu bertapa dengan dua temannya atau dua orang yang ketemu di sana. Satu Putut Supalawat, yang kedua adalah kalau di Jawa tidak dikenal Samantabhadra, dikenal dengan Janggan Semarasanta. Yaitu kalau di Pawangan Jawa, Janggan Semarasanta itu kemudian dikenal sebagai Semar. Tapi kalau saya lihat, kelihatannya tokoh ini memang terinspirasi oleh tokoh Buddha. Kalau cerita Samantabhadra itu nanti di Borobudur ada itu. Di puncaknya itu puncak kisah tentang Samantabhadra. Kalau di bawah ada apa? Aku lupa. Kemudian di Samantabhadra itu ciri-ciri apanya hampir sama dengan Semar adalah sifatnya yang universal, ngemong gitu. Kalau kita baca literatur tentang Samantabhadra itu punya 10 sumpah spiritual, sumpah awal untuk yang hampir sama dengan sumpah-sumpah para bodhisatwa ya, untuk memajukan atau mencerahkan semua makhluk gitu. Jadi dari beberapa hal yang saya pahami, ciri-ciri Semar itu hampir sama dengan itu, dan kemudian namanya, kemudian di kisahnya Semar Bodronoyo itu kan Samantabhadra, kemudian kisahnya bahwa Semar itu termasuk dewa yang paling awal, jadi hampir sama dengan itu. Tapi tidak, sampai sekarang sih tidak ada pembuktian bahwa itu seperti itu. Cuma satu tokoh itu kan lahir dari satu hal yang mungkin ada yang menginspirasi gitu, tidak tiba-tiba muncul gitu aja. Kira-kira gitu, Mbak Yuwana. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Yudi untuk sharingnya. Ini ada untuk Pak Bambang pertanyaan. Pak Bambang, bolehkah jika saya katakan Semar sebagai kesadaran akan personalitas, kalau guru kanuragan yang saya tahu Dronacarya? Dronacarya? Iya. Gimana Pak? Gini pertanyaannya. Bolehkah jika saya katakan Semar sebagai kesadaran akan personalitas? Kemudian ini komentarnya, kalau guru kanuragan yang diketahui sama Pak Philip itu Dronacarya, pendeta Durna. Bengawan Durna. Kalau saya enggak ini ya. Terus terang saya sebetulnya enggak, ya masih baru kenal ini, tapi rasanya kalau dulu-dulu cerita daripada ya katakan anggap aja sesepuh saya begitu ya, enggak begitu ya. Jadi ya saya sementara ini ya enggak bisa komentar benar salahnya ya. Tapi yang jelas itu kalau itu bisa menghubungkan begitu, artinya penokohan ini sesuai dengan sifat-sifat daripada hal-hal yang kita gariskan untuk mengarah pada hal yang bersifat A atau B itu, silahkan untuk ini ya. Enggak menolak, tapi juga enggak menerima saya ya. Artinya, kalau ini hal-hal mengarah pada suatu hal yang baik, untuk bisa kita lakukan, ini artinya bukan sesuatu hal yang tokoh yang hidup, artinya tokoh pewayangan gitu ya, enggak soal begitulah. Oh iya, tadi Mas Budi ya, kata Maitreya itu diambil dari Buddha Maitreya. Ya, Maitreya itu pada akhirnya akan menggantikan posisi Buddha Gautama nantinya itu, Mas Yudi. Gitu ya Mas Yudi ya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya?
Ada lagi yang mau bertanya? Mas Yudi, itu jawabannya tadi Buddha Maitreya itu dari Buddha Gautama ya? Apa tadi ya? Maitreya tadi. Ya, Buddha Maitreya, Buddha terakhir atau yang Buddha yang akan dinantikan gitu kan ya. Kalau menurut terminologi di Buddhis bahwa Maitreya memang bukan menggantikan, artinya setelah Gautama nanti ada lagi yang akan turun adalah Buddha Maitreya yang menggantikan, kalau belum menggantikan ya setelah Buddha Gautama itu gitu. Nah, yang itu yang tadi pertanyaan saya sebetulnya adalah ini kan berbicara tentang tingkatan-tingkatan kesadaran gitu ya, pada kesadaran seorang siswa, kesadaran master, kemudian yang di atas itu kesadaran Maitreya gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan saya, bagaimana teosofi mengambil kata Maitreya itu? Apakah memang berasal dari kata Buddha Maitreya? Dan kalau begitu, memang banyak sekali keterkaitan antara pelajaran-pelajaran dalam Buddhis yang saya ketahui dan juga dalam Hindu dengan teosofi ini. Dan pertanyaan jauhnya kan, apakah para master yang mengajar ke Blavisya atau kepada yang lainnya itu adalah juga master-master dari dua agama itu gitu kan. Sehingga bahasa-bahasa Buddhis, bahasa-bahasa Hindu lebih banyak dipakai dalam terminologinya teosofi kemudian gitu. Tapi ya tidak ada masalah sebetulnya gitu kan. Ya. Ya. Buddha sendiri itu jika dipandang sebagai sebuah posisi jabatan yang mengkalibrasikan energi atau daya-daya ilahi yang lebih tinggi ke daya-daya yang mampu diserap oleh budi manas manusia, gitu ya Mas Yudi ya. Ya, saya terima kasih. Masih ada waktu 15 menit lagi ya. Jika ada pertanyaan lagi, boleh diketik. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Mbak Olivia. Maaf terlewatkan, nggak terbaca di atas soalnya. Malam Pak sempat dengar tentang Nirmanakaya, Sambhogakaya, Dharmakaya. Jika ada hubungannya dengan tema ini hari ini, apa bisa dijelaskan ketiga kaya tersebut menurut teosofi bagaimana? Terima kasih. Ini bagiannya Pak Rudi. Oke, boleh. Jadi itu kan ada Dharmakaya, Sambhogakaya, dan Nirmanakaya. Itu adalah salah satu pilihan setelah manusia itu mencapai sempurna. Dia ada 7 pilihan. Yang ke-1 itu Dharmakaya, kedua Sambhogakaya, ketiga Nirmanakaya, terus ada 4, 5, 6, 7. Itu suruh milih salah satu. Nah, apa itu yang namanya Dharmakaya? Dharmakaya yaitu bahwa seseorang yang telah mencapai manusia sempurna, bila dia masuk memakai jubah Dharmakaya, dia melepaskan semua permanen atom, mulai fisik, astra, mental, budi, atma itu dibuang semua, dibuang, dihanguskan semua. Jadi dia sudah tidak perlu lagi lahir di dunia, karena dia sudah bukan penduduk bumi lagi, dia sudah penduduk tata surya. Dia bisa sebagai contohnya kalau misalnya di bumi bisa sebagai avatar, contohnya demikian. Jadi intisarinya semua permanen atom dimusnahkan. Sedangkan Sambhogakaya itu dia masih mempertahankan permanen atom, atma, budi, manas. Kalau permanen atom personalitas sudah dimusnahkan. Jadi dia hanya mempertahankan atma, budi, manasnya, permanen atomnya itu sewaktu-waktu dia ada urusan
ke dunia, dia bisa memakai permanen atom itu. Sedangkan yang terakhir nirmanakaya itu mempertahankan semua permanen atom. Jadi mulai fisik, astral, mental, atma, budi itu dipertahankan semua karena dia misi hidup di misi berevolusi di planet bumi. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan, dia bisa menggunakan badan fisik dengan permanen atom ditebar gitu. Jadi dia bisa membuat badan fisik baru, astral baru, mental baru tanpa melalui kelahiran. Jadi kan dengan permanen atom itu sebar, dia bisa mengumpulkan zat-zatnya dari alamnya masing-masing. Terus dibentuk badan-badan itu. Itu bedanya. Jadi kalau yang Dharmakaya tadi, permanen atom semua dimusnahkan, Sambhogakaya, permanen atomnya Atma Budi Manas masih dipertahankan, sedangkan Nirmanakaya itu semua permanen atom dipertahankan. Itu garis besarnya demikian, Olivia. Ya, oke, ya. Terima kasih Pak Rudi. Ini masih ada 10 menit. Ya. Masih ada yang lagi? Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Kalau tidak ada bertanya lagi ya berarti disudahi. Nanti akan baca invokasi Power of Love ya. Gimana, ada pertanyaan lagi? Oh ini sebentar nih ada tulisan barusan masuk. Apa yang dimaksud convert Re 2 menjadi Re 1? Oh, convert Re 2 menjadi Re 1. Convert itu merubah. Ya. Pertanyaan kepada Pak Bambang atau kepada siapa itu? Ini tadi kan aku mungkin mengomentari jawaban saya itu tadi yang saya tulis tadi toh. Materi yang sekarang Re 2 nanti akan sekarang Re 2 nantinya akan convert menjadi Re 1. Jadi convert tuh ke mengubah gitu loh. Mengubah. Oh ya. Ya. Tapi kalau Re 2, Maitreya Re 2 tetap harus naik ke sampai tingkatan Buddha. Buddha dulu dari tingkatan level Buddha, Diksa 8, baru nanti kalau dia mau melanjutkan lagi, baru dia pindah ke Re 1. Kalau Maitreya tetap harus naik lagi ke tingkat Buddha. Setelah dari tingkatan Buddha level 8, baru kalau dia mau melanjutkan jadi terus harus pindah Re 1 karena Re 1 menjadi raja dunia dan seterusnya gitu. Jadi mulai Diksa ke-8 baru bisa pindah. Kalau Maitreya mesti 7 jadi harus melanjutkan sampai 8. Cuma nanti abad Mahabangsa ke-6 yang akan datang itu Maitreya atau Bodhisattva atau Kristus ya, itu nanti akan menjadi Buddha. Terus kedudukannya Maitreya akan diganti oleh Chohan Kudumi. Itu sudah ada di buku ajaran rahasia yaitu Secret Doctrine. Itu nanti kalau sudah member bisa belajar itu. Oh, yang Secret Doctrine?
Ya, itu nanti sudah di sana sudah disebutkan tentang antropogenesis. Nanti bangsa ke-6 ini, sekarang kan misi bangsa ke-5 Arya, bangsa ke-4 kata Atlantis, bangsa ke-3 Lemuria. Nanti bangsa ke-6 itu Sang Maitreya akan mencapai tingkat kebudayaan, sedangkan kedudukannya Bodhisattva itu ditempati oleh Master Kudumi atau Chohan Kudumi. Chohan sekarang sudah diksa 6 gitu ya. Jadi itu sudah. Buddha yang sekarang Buddha Sakayumi ya. Sebelumnya Buddha Kasyapa ya. Nanti Kasyapa ya. Jadi ini Buddha kalau Sang Siddhartha Gautama itu adalah Buddha ke-28. Nanti ke-29 Maitreya ini jadi Buddha. Kalau Buddha yang ke-27 itu memang betul Kasyapa. Kasyapa yang ke-27. Semuanya nanti akan Rei 1 jadi pemimpin dunia. Ya ini 5 menit. Masih ada satu pertanyaan lagi aja. Ya, gimana? Oh, ini ada chat ya, sebentar ya. Master Hutumi nantinya menggantikan Maitreya, Pak Rudi. Iya, betul. Rei 1 adalah sinar putih, semua sinar dari Rei yang lain yang warna pelangi merupakan bias dari Rei 1. Ya, betul, Pak. Siapa Pak Yudi? Dan nanti waktu bangsa ke-7 Master Kudumi itu setelah menjadi Maitreya nanti menjadi Buddha waktu Mahabangsa ras Indo ke-7. Itu sudah ada di bukunya, sudah ada di Ajaran Rahasia. Itu bukunya itu kan dari Master El-Murya yang nulis, muridnya yaitu Blavatsky. Masih 5 menit. Kalau nggak ada pertanyaan, ditutup. 4 menit ya. Gimana? Sudah terjawabkan semua? Nggak ada pertanyaan, malam ini akan ditutup dulu sama invokasi Power of Love. Silakan berhening sejenak semuanya. Akan bacakan invokasi Power of Love. Oh daya kasih sayang, kami berjanji setia padamu. Karena tahu hanya kasih sayang yang dapat menolong dunia. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang berusaha mengabdi kepadamu. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang tahan menderita, sehingga mereka dapat bersukacita mengalami pelukan kasih sayang-Mu, meskipun di tengah penderitaan atau kesusahan. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang dengan sengaja menimbulkan derita, sehingga mereka dapat berpaling kembali dan mengabdi kepadamu. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih semuanya. Ini ada linknya untuk sebentar.
link kalau mau nih buku ya Seven Ray. Nanti saya share di grup ya, channel atau simpatisan juga. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau tidak berkenan. Terima kasih. Salam Rahayu, jaga kesehatan. Terima kasih Pak Bambang, Pak Rudi, semuanya kehadirannya. Salam. Ya, terima kasih ya, sudah ya. Yuk, yuk.